sampaikan. Jadi selain beberapa pertanyaan juga, Diki juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Nik, lega nggak, Nik? Hah? Lega nggak? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Udah pasti baju orang nggak nih? Ah, Udah pasti baju orang nggak ntar? 1.000.000%. Tadi sempat kesulitan nggak? Kan Niki sempat kesulitan gitu dijawab pertanyaan. Enggak sih, enggak Lancar ya? lancar karena kan semua udah diketahui kan, tinggal ditanya dijawab segitu aja, lancar semua. Niki, mungkin dari beberapa pertanyaan atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dokter Oki juga geram pas tahu ya kan, karena waktu hasil visum kan Dokter Oki juga tahu, Dokter Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu, karena kan Dokter Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Kak Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya, Laura Mejani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama bukti. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Tapi kalau misalkan Fadil jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadil? Jadi tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya, tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang, mungkin 20 orang untuk merobohin rumahnya. Kan Niki ada isu di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau. Ninja lagi. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu seenggaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena sebenarnya duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi ini karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, dia jawab A. Kalau seandainya udah di luar dari substansinya, beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya sering aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya, dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah telat sih gitu. Niki, sampai sejauh ini sesuai nggak sih dengan arah yang diharapkan gitu? Sesuai, semua sesuai on the track, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Memang tadi juga ngobrol di atas, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini, karena kasus ini bukan kasus yang biasa ya Bang ya. Ini kasus anak di bawah umur, jadi semuanya harus detail, rumah sakit, orang-orang yang membantu, segala macam itu harus ditanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi, sekarang di BAP ulang, itu aja. Kan ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang nggak spesial seperti itu kan. Mungkin bisa ada yang disampaikan mungkin tuh. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan
ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing, daerah masing-masing gitu. Insya Allah Pak, polisi pasti bakal menindaklanjuti dengan baik. Laura nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Siap. Pasti. Banyak yang mau dampingi itu, ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ya, ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Pahmi, semuanya udah siap mendampingi. Jadi kapan mungkin akan bertemu? Kalau itu mah baik ya, akhirnya terbuka semuanya, siap tabir-tabir semua orang yang selama ini Laura bela. Akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya. Banyak sekali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live Ya. menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu orang, kualitas orang yang selama ini dia bela. Mungkin saya pikir bukan dia bela, tapi diduga terbrainwash otaknya, memikirkan seakan-akan mereka itu orang baik. Kan Niki akan protek banget ke depan untuk anak-anaknya. Oh iya, dari dulu juga udah protek, cuman kan kalau udah lepas dari genggaman kan yang bisa apa, tapi kan sekarang yang penting sudah diperbaiki, sudah insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin bisa masuk, bisa digenggam lagi sama saya. Jadi ya doain aja semoga masalah ini cepat selesai supaya nggak berlarut-larut. Dan terbukti juga waktu Laura masih dalam tinggal sama Niki, bagaimana Niki benar-benar menjaga anaknya ini, gitu aja. Dan saya tidak pernah menelantarkan anak ya, karena dari bayi sampai umur 16 tahun disekolahkan dengan baik. Ya mungkin ada miss-nya di 1 tahun ke belakang ini gitu, karena dia kan jauh sekali di UK. Saya nggak kenal manusia kera, saya nggak mau mengomentari marsupilami. Jadi kalau mau nanya ke seputaran manusia aja. Niki masih bolehin Laura sekolah di luar? Laura sekolah, Laura pasti akan sekolah lagi. Sudah dipersiapkan semua sekolahnya, masih di luar negeri, tapi tidak saya kasih tahu di mana. Jadi masuk kedokteran aja ya. Insya Allah. Saya nggak kenal keluarga kera Eda itu, jadi saya tidak mau menanggapi, karena biar bagaimanapun bahwa permasalahan ini dimulai itu dari manusia kera itu. Harusnya Laura bersekolah dengan baik di asrama, dia itu sekolah di Taunton. Taunton itu di UK adalah sekolah nomor 2 terbaik, dan itu bukan murah, sekolah itu mahal sekali. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk ke sekolah itu dan yang berotak pintar. Nah, gara-gara dia mendekati anak saya terus, Laura, akhirnya Laura jadinya terpancing, malah kabur dari asrama. Niki menyesal. Siapa tahu banyak perubahan, amin, ya kan? Ya, karena dia anak satu-satunya perempuan, dan Laura banyak sekali cita-citanya yang pengen dia capai. Dia itu anak super pintar. Laura itu IQ tertinggi di sekolahnya, dan dia masuk tahun-tahun itu bukan karena bayar. Di UK itu nggak ada sogo-menyogok kayak di Indonesia. Jadi kalau kalian nggak pinter, kalian nggak bisa masuk. Walaupun punya uang bermiliar triliun pun sekalipun nggak bisa masuk situ. Jadi Laura anak yang pintar, anak yang pandai. Sayang sekali kalau dia tidak melanjutkan sekolahnya. Makanya dari sekarang ini aku, Dokter Oki, Bang Fahmi semuanya sibuk cari sekolah yang terbaik di luar negeri supaya tidak terkontaminasi dengan makhluk-makhluk astral di Indonesia. Tapi rencana itu udah diketahui Laura atau? Laura sudah tahu. Sekarang dia lagi belajar juga di rumah aman. Dia setiap hari baca buku. Dia juga saya kirimin video-video dari orang-orang yang dia bela, ternyata bicaranya seperti itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang baik. Laura boleh pacaran lagi nggak? Boleh, asal jangan sama Kang Semir dan sejenisnya. Atau mau ada jodohin gitu, ketemuin sama laki-laki yang baik? Pasti ketemu nanti. Tapi biar Laura sekolah dulu, karena dia pasti rindu sama sekolah. Kapan rencana Laura pulang, Kak? Laura belum tahu pulangnya kapan, kan masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Kan Niki sebagai seorang ibu, pelajaran apa yang dapat dari peristiwa ini? Sebagai seorang ibu, apa pelajaran yang didapat? Iya, banyak sekali ya. Walaupun kita melakukan yang terbaik, pasti ada kurangnya terus di mata anak. Mau memberikan yang terbaik, pasti anak ada yang nggak setuju. Tapi ya resiko menjadi orang tua, apalagi single parent, ya nikmatin aja. Laura sendiri udah punya salah? Menyesal pasti, harusnya kan dia bentar lagi kuliah nih. Dan Laura pasti kalau kuliah lulus dari tahun dia pasti bisa dapat
kampus-kampus yang ternama di dunia itu udah dijamin pasti. Cuma gara-gara si Kang Semir ya kan dan keluarga Mas Tutilami akhirnya dia harus menunda pendidikannya, tapi tidak apa-apa. Yang tadi saya kasih tahu, kalau orang anak yang pintar pasti dia bisa mengejar pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Jadi Laura sendiri sudah menganggap hubungannya sudah selesai dengan And Laura jadi benci sama si Fadel. dia sadar bahwa kenapa ya, kok gue mau sama begitu ya gitu, karena pokoknya kurang lebih. Jadi kamu sudah berbesar hati belum dengan kondisi Sudah kita harus ikhlas dong, ya kan? Waktu kan tidak bisa diputar. Jalan di Polda jalan. Bahkan ini ada temuan baru, kita udah tahu USG-nya di mana. Udah, ya. Sudah keren kan? Oke. Makasih ya. Kak Niki, foto dulu di sini Kak Niki. Saya mau dampingi nih, Catherine. Bang Edwin ngapain Bang Edwin? Oke. Iya, lu ngapain? Nih, Udah ya. ada perjanjian sendiri nggak sih dari Laura? Nggak ada perjanjian apa? Kayak misalnya aku nggak ngulangin ini lagi. Enggak lah, dia sudah dewasa lah. Nanti setelah kasus ini selesai, Laura pasti sudah lebih Kan dewasa. habis ini sudah 18 tahun. Tanggapan adik-adiknya seperti apa? Nggak ada tanggapan. Untuk mengasih beasiswa Kak Niki. Masih beasiswa katanya. Ya kan mau sekolahin kedokteran, sudah dipastikan gitu. Tapi tergantung Aminya mau atau enggak sama anaknya mau atau enggak. Kalau anaknya mau, Aminya bolehin, saya pastikan dia Lu mau, usahain udah tua. Masih dokter apa lu? Adik-adiknya nyariin kakaknya nggak? Nyari. Oke, Kak Niki terima kasih. Iya. Aku kirim sekarang. Pas di mobil. Itu abang sama Enu. Iya, aku ngurusin admin dulu. Ya kan? Panggilan apa? yang di tadi untuk BAP tadi? Oh iya, BAP udah lancar. 58 halaman. 58. 58 pertanyaan. Seperti apa tadi saksi-saksi juga kamu? Saksi semua lancar, hebat semuanya pokoknya. Alhamdulillah. Tadi juga ada bukti baru. Ya pokoknya lancar lah. Artinya kamu merasa ini nggak sih, ada banyak orang-orang yang mengetahui ini dan mereka Iya, akhirnya mungkin dari media kali ya, orang-orang yang mengetahui tapi tidak mau menjadi saksi, akhirnya mereka terbuka hatinya.